Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kembali kita akan belajar Tarbiyah Qur'aniyah ya. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Baik, yang pertama gitu ya. Allah ciptakan air untuk kita semuanya. Begitu ya. Allah ciptakan air untuk apa saja? Untuk makan, untuk masak ya, untuk minum, untuk apa lagi? Untuk mandi, untuk menyirami tanaman, untuk memberi minum hewan peliharaan kita ya, dan sebagainya. Nah, air yang Allah ciptakan untuk kita tentu saja akan sangat bermanfaat sekali, dan itu merupakan hadiah terindah untuk kita. Bayangkan kalau Allah tidak ciptakan air untuk kita ya, mungkin kita akan kehausan, mungkin kita akan merasakan badan kita jadi gerah, kotor karena kita nggak bisa mandi. Dan yang jelas air adalah sumber kehidupan. Hari ini Ustazah ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa salah satu fungsi air adalah Allah ciptakan untuk bersuci ya. Seperti apa itu? Ada dua jenis air yang bisa dan tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama, Allah ciptakan air agar kita bisa untuk bersuci ya, bisa untuk mandi besar terutama ya, kemudian untuk berwudu gitu ya. Ini adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air suci lagi mensucikan ya. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Artinya bahwa ia suci pada dirinya ya, air itu suci dan dia bisa mensucikan bagi yang lainnya. Contohnya air yang jatuh dari langit dan turun ke bumi, atau air yang memancar dari bumi ya. Misalnya apa saja? Air hujan yang turun dari langit ya, air hujan. Kemudian air yang memancar dari bumi, air laut ya, air sumur. Kemudian ada lagi air salju ya, yang mencair, air salju yang mencair gitu ya. Tahu salju ya? Kita di Indonesia tidak ada salju, tapi kalau di negara-negara Eropa yang mempunyai 4 musim ya, Allah ciptakan salju di sana. Nah, salju ya, air yang membeku gitu ya, salju itu kalau ketika mencair maka dia bisa untuk bersuci, bisa untuk kita pakai wudhu, bisa kita pakai untuk mandi ya. Kemudian air embun, tahu ya embun ya? Besok pagi-pagi silahkan ya, kalian keluar rumah setelah sholat subuh, keluar rumah, lihat mungkin ada tanaman atau rumput di depan rumah yang kalian amati, insya Allah di sana akan ada tetes-tetes air. Nah, itu yang disebut embun. Nanti minta tolong ayah bunda ya, seperti apa air embun itu bisa juga untuk bersuci. Kemudian air yang keluar dari mata air ya, memancar dari dari tanah gitu ya, dari batu mungkin ya, seperti itu disebut juga mata air ya. Nah, itu bisa untuk kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu ataupun untuk mandi ya. Yang pertama tadi apa? Air yang suci dan mensucikan, artinya suci untuk dirinya, untuk air itu, dan dia bisa mensucikan yang lainnya gitu. Oke, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, anak-anak, adalah air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Kita nggak bisa pakai untuk berwudu ataupun untuk mandi. Apa saja itu ya? Artinya airnya itu dia suci airnya ya, zat air itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan sesuatu. Ya, misalnya apa? Air kopi, air teh, air kuah soto ya, air kuah rawon, air apalagi air kelapa ya, air yang tercampur dengan air kencing hewan ya, atau kotoran manusia, itu juga tidak bisa kita gunakan untuk bersuci itu ya. Baik, Ustazah ulangi, Allah ciptakan air ya, salah satu fungsinya adalah agar kita bisa bersuci ya. Bersuci itu apa? Mensucikan kita dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil ya. Ada dua jenis, yaitu yang pertama air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu bisa kita gunakan untuk
bersuci. Misalnya air yang turun dari langit ataupun yang memancar dari bumi, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air sumber mata air ya, kemudian air salju yang mencair ya, air embun. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, yang kedua adalah air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Sebetulnya airnya suci gitu ya, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang bercampur ya dengan kotoran hewan ataupun manusia. Kemudian apalagi air susu, air kopi, air teh, air kuah sayur ya, itu juga tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Begitu mungkin untuk pelajaran hari ini ya, kita belajar fikih hari ini tentang macam-macam air. Untuk selanjutnya tugasnya adalah kalian mencari ya di rumah ya, mencatatkan, nanti diminta tolong dibantu sama ayah bunda untuk mencatatkan jenis-jenis air ya yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan jenis-jenis air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.